Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mumayyiza dengan NIM K7121183 dari kelas 1B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Video kali ini dibuat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bilangan dan Operasi pada Bilangan yang diampu oleh Bapak Wahyudi MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penalaran induktif, atau lebih tepatnya kita akan belajar tentang contoh-contoh soal dari penalaran induktif. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan proses penalaran. Contohnya seperti jika kita akan minum dan keadaan air masih panas, maka apa yang akan kita lakukan? Mungkin kalian akan meniupnya terlebih dahulu atau membuka tutup gelasnya agar air cepat dingin. Pesan yang ditangkap oleh indera manusia akan menjadikannya melakukan kegiatan berpikir. Jadi kegiatan berpikir untuk menemukan solusi untuk mendinginkan air tadi itu dinamakan dengan kegiatan bernalar. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang penalaran induktif. Apa sih penalaran induktif itu? Penalaran induktif adalah kemampuan berpikir seseorang dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Contoh penalaran induktif matematika itu terbagi menjadi 4 bentuk soal. Yang pertama yaitu soal angka, yang kedua yaitu soal huruf, yang ketiga yaitu soal gambar, dan yang keempat yaitu soal penyelesaian. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama yaitu soal angka. Contohnya seperti ini, kita disuruh melanjutkan angka selanjutnya dari 1,5, 9, 13, 17, titik. Nah, kita mencari dua angka di belakang setelah 17, itu berapa ya? Oke, untuk menganalisa soal tersebut diperlukan suatu identifikasi terhadap pola yang tersedia. Dan dari soal tersebut diketahui bahwa setiap bilangan memiliki selisih 4. Nah, dari mana nih kita dapatkan 4? Oke, kita lihat dari angka 1,5. 1 ini untuk menuju ke 5 ini kira-kira membutuhkan berapa sih teman-teman untuk ditambahkan agar hasilnya menjadi 5? Ya, ternyata 1 itu untuk mendapatkan 5 itu harus ditambah dengan 4. Nah, seperti yang sudah dituliskan di bawah ini. Selanjutnya, untuk menemukan 9 dari angka 5 itu juga ditambahkan dengan 4. Begitu juga dengan angka 13. Untuk menemukan angka 13 itu 9 ditambahkan dengan 4. Nah, dari contoh yang kita jelaskan secara singkat tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menemukan angka selanjutnya itu kita harus menambahkan angka pertama ditambahkan dengan angka 4. Nah, sekarang kita cari untuk angka selanjutnya setelah 17. 17 ini ditambah dengan 4 menghasilkan berapa nih teman-teman? Kita hitung ya. 17, 18, 19, 20, 21. Oke, sekarang kita temukan angka selanjutnya setelah 17 yaitu 21. Jadi kita bisa menemukan untuk angka selanjutnya nih. Untuk angka setelah 21. 21 ditambah dengan 4 hasilnya berapa? Ya benar, 25. Jadi dapat disimpulkan dua suku selanjutnya adalah 21 dan 25. Setelah mengetahui polanya, maka kita dapat menentukan dugaan akan bilangan-bilangan selanjutnya pula. Lalu generalisasi juga dapat disusun. Nah, dari kesimpulan itu, kita bisa mencari nih, angka berapa lagi setelah 25? Kira-kira berapa nih teman-teman? Ya benar banget, jadi angka selanjutnya setelah 25 itu adalah 29, didapatkan dari 25 ditambah dengan 4. Ya. Oke, kita masuk ke penjelasan yang kedua yaitu soal huruf. Oke, soalnya tentukan dua suku berikutnya dari A, B, D, G, K, titik. Untuk mencari pola huruf selanjutnya setelah K, kita menulis dulu abjad dari A sampai Z gitu ya. Selanjutnya kita lihat A ke B. Untuk menemukan B ini dari ke A kita membutuhkan satu langkah yaitu AB. Nah, untuk D kita membutuhkan 2 langkah dari B.
B, C, D. Kita membutuhkan 2 langkah. Selanjutnya untuk menemukan huruf G dari D ini kita membutuhkan berapa langkah nih? Kita lihat ya. Dari D, E, F, G. Nah, ternyata kita menemukan caranya yaitu dengan 3 langkah ke depan. Begitu juga dengan menemukan huruf K. Menemukan huruf K ini kita juga membutuhkan berapa langkah? Coba kita lihat. G, H, I, J, K. Ternyata kita membutuhkan 4 langkah. Jadi dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menemukan huruf selanjutnya kita harus menambahkan satu lagi dari penjumlahan di depannya tadi. Seperti A ke B itu membutuhkan 1, B ke D membutuhkan 2, D ke G membutuhkan 3, G ke K membutuhkan 4. Jadi untuk selanjutnya, untuk menentukan untuk huruf selanjutnya kita membutuhkan berapa langkah untuk menemukannya? Ya, membutuhkan 5 langkah. Jadi dari K, L, M, N, O, P. Nah, kita sampai di P. Jadi huruf setelah K itu adalah huruf P. Dan untuk menentukan huruf selanjutnya kita membutuhkan 6 langkah. Karena tadi 5, jadi sekarang 6. Jadi P, Q, R, S, T, U, V. Jadi kita mendapatkan untuk angka selanjutnya yaitu P dan V. Begitu juga untuk menentukan huruf-huruf selanjutnya setelah V, kita membutuhkan 7 langkah untuk menemukan huruf selanjutnya. Karena abjad itu sampai hanya huruf Z, maka kalian bisa mengulang lagi dari huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu soal gambar. Contohnya seperti ini, tentukan pola gambar selanjutnya dari... Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti yang ada di layar. Pada deretan gambar di atas dapat diketahui adanya kombinasi bentuk dan warna. Nah, ada bentuk apa saja nih yang ada di sini? Bisa teman-teman lihat di layar ya. Dan kombinasi bentuk berubah untuk bidang kiri atas dan kanan bawah, sedangkan bentuk bidang kanan atas dan kiri bawah tetap tidak berubah. Nah, untuk warnanya semua posisi mengalami perubahan, yakni antara warna putih dan warna hitam. Oke, kita lihat dulu yang pertama dari kotak pertama. Bidang lingkaran putih kiri atas pada kotak pertama itu berubah menjadi hitam pada sebelah kanan bawah pada kotak kedua. Selanjutnya, untuk segitiga hitam pada kotak kedua itu berubah menjadi segitiga putih pada kotak ketiga ya. Dan selanjutnya lagi kita lihat segi 4 pada kotak ketiga pada kiri atas itu berubah menjadi segitiga hitam pada kanan bawah pada kotak keempat. Nah, untuk selanjutnya pola selanjutnya itu kira-kira mana nih yang tepat dari pola-pola yang sudah kita tentukan tadi? Ya, pola-pola selanjutnya yaitu setelah dari segi 4 hitam, kita lihat atasnya yang pada bagian kiri atas itu adalah lingkaran hitam. Nah, lingkaran hitam ini pada kotak selanjutnya akan berubah menjadi lingkaran putih pada kanan bawah. Nah, kira-kira teman-teman sudah menemukan apa belum dari pilihan jawaban yang ada di bawahnya? Yang ada lingkaran putih di bagian kanan bawah itu yang mana? Ya, ternyata ada di pilihan yang C. Nah, dari pilihan yang ada, maka C ini adalah yang paling sesuai. Maka dapat dipastikan jawaban untuk gambar selanjutnya adalah pada pilihan yang C. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk soal yang keempat, yaitu soal penyelesaian persoalan. Yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu untuk menentukan hasil. Contohnya seperti ini. Berapakah hasil dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah titik sampai ditambah 19. 1, 3, 5 dan seterusnya ini merupakan bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Selanjutnya kita tentukan dulu pola-polanya. Oke, kita lihat dari 1 itu didapatkan dari 1 kali 1 atau dalam bentuk pangkatnya 1 pangkat 2.
hasilnya 1. Ya, untuk selanjutnya untuk dua angka ganjil selanjutnya yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ini didapatkan dari 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 dalam bentuk pangkatnya. 3 bentuk bilangan ganjil pertama yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 itu menghasilkan 9. 9 ini didapatkan dari 3 kali 3 yang dalam bentuk pangkatnya itu 3 dipangkatkan dengan 2. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa hasil-hasil dari penjumlahan bilangan ganjil pertama ini hasilnya adalah dipangkatkan dengan 2. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan ganjil 1 sampai dengan 19 itu ada 10 bentuk bilangan ganjil. Nah, berarti kita bisa mencarinya dengan 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 2, hasilnya 100. Oke, untuk selanjutnya yang B, yaitu dalam bentuk soal cerita. Soalnya seperti ini, misalnya pada suatu acara terdapat 100 orang yang hadir. Semua orang yang hadir pada acara tersebut saling bersalaman satu dengan yang lainnya tepat 1 kali. Berapakah banyak kejadian bersalaman yang terjadi pada acara tersebut? Oke, sebelumnya untuk menentukan kita bisa membuat pola-pola secara sederhana terlebih dahulu dalam bentuk gambar seperti yang ada di kotak bawah ini. Nah, jika hanya ada 1 orang, maka tidak akan terjadi salaman. Jadi salamannya itu jumlahnya 0. Nah, apabila ada 2 orang, A dan B, itu akan menghasilkan 1 salaman. Jika ada 3 orang, akan menghasilkan 3 salaman. Dan jika ada 4 orang, akan menghasilkan 6 salaman. Nah, bisa kita lihat dalam tabel di atas. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam mengklasifikasikan jumlah orang dan salaman dan operasi hitung yang akan kita temukan untuk pola-pola selanjutnya. Ya, pada tabel ini yang di tabel pertama itu berisi jumlah orang, tabel kedua yaitu salaman yang terjadi, tabel yang ketiga yaitu pola operasi hitung. Apabila jumlah orangnya itu 1, maka salaman yang terjadi itu 0. Nah, pola hitung operasi hitungnya yaitu 1 dikali 0 dikali setengah itu akan menghasilkan 0. Jadi salaman yang terjadi itu 0. Apabila jumlah orangnya itu 2, maka operasi hitungnya 2 dikali 1 dikali setengah, maka hasilnya itu akan menghasilkan 1 salaman. Begitu juga dengan jumlah orang 3 dan jumlah orang 4. Juga menggunakan pola operasi hitung seperti yang di atasnya. Nah, kemudian bagaimana dengan jumlah 100 orang? Berapa salaman yang akan kita lakukan atau berapa salaman yang akan terjadi? Nah, pola operasi hitungnya yaitu 100 dikali 99 dikali setengah. Nah, cara operasi hitungnya seperti itu. Maka dapat ditemukan salaman yang terjadi dari 100 orang itu adalah 4.950 kali salaman. Dapat disimpulkan bahwa pola operasi hitungnya yaitu N dikali N-1 dikali setengah. Nah, dari penjelasan di awal tadi dapat kita simpulkan yaitu pengertian dari penalaran induktif adalah kemampuan berpikir seseorang dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dan soal penalaran matematika itu, penalaran induktif dibagi menjadi 4 bentuk soal. Yang pertama yaitu ada soal angka, yang kedua itu ada soal huruf, yang ketiga ada soal gambar, dan yang keempat yaitu ada soal penyelesaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi pada video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.